Di Indonesia, jutaan penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tantangan dalam aspek pendidikan, fasilitas publik, dan kesetaraan. Minimnya infrastruktur ramah disabilitas dan stigma sosial menjadi penghalang besar. Lalu, bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif? Mari sama-sama kita bahas. Halo Sobat Mula TV, selamat datang kembali dalam program Bincang Mutu bersama saya Tita Prinastiti. Kali ini kita akan membahas tentang inklusi disabilitas, mulai dari tanggapan, solusi, dan peran kita sebagai masyarakat. Simak baik-baik karena setiap langkah kecil yang kita lakukan akan selalu berdampak besar. Dan kali ini kita akan berbincang bersama mahasiswa berprestasi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung yang memiliki gagasan Gerakan Inklusif atau Gerakin. Halo Sobat Unila TV, kenalin aku Syifa Rahmadini, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Salam kenal. Oke, selamat datang Syifa dalam program Bincang Mutu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Syifa, sebelum kita melanjut ke dalam pembahasan yang lebih mendalam nih ya, mungkin boleh dong ceritain dulu gimana sih perjuangan Syifa dalam mencapai gelar mahasiswa berprestasi ini. Oke, kalau diawalin dari seleksi ya di jurusan dulu, waktu itu aku sempat ada oprek untuk pendaftaran mahasiswa berprestasi Pilmapres di tingkat jurusan, terus alhamdulillah lolos dan masuk ke seleksi tingkat fakultas dan alhamdulillah kemarin juara 1 di Pilmapres tingkat fakultas dan insya Allah bakal lanjut ke tingkat universitas. Oke, berarti Syifa akan mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nantinya di tingkat Universitas Lampung. Oke, dan boleh dong ceritain sebenarnya gerakan inklusif ini apa sih? Oke, jadi gerakan ini salah satu proyek yang aku bawa untuk Pilmapres kemarin itu gerakan inklusi, sebuah kampanye inovasi kolaboratif yang mana tujuannya untuk lingkungan publik yang ramah disabilitas khususnya di Lampung gitu. Kenapa mengangkat disabilitas dari gerakan inklusif ini nih? Oke, jadi yang menginspirasi aku kenapa ngangkat disabilitas ya, karena kebetulan aku tergabung dalam tim volunteer di salah satu komunitas disabilitas yang ada di Lampung, komunitas Sahabat Difabel Lampung. Dan selama hampir setahun lebih, hampir 2 tahun inilah ya, makin sadar bahwa ternyata walaupun memang sebenarnya di Lampung sendiri ya khususnya kebijakan regulasi dari pemerintah untuk teman-teman disabilitas itu memang sudah ada gitu, kayak fasilitas yang aksesibel untuk mereka gitu, dan juga tingkat awareness masyarakat itu sebenarnya sudah lumayan gitu. Cuman ternyata memang sejauh ini masih jadi urgensi yang penting untuk kita support lagi gitu, masih jadi hal yang perlu di concern lebih lagi gitu kita dalam baik dari masyarakatnya sendiri maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata belum terimplementasikan dengan baik gitu. Oke. Dan kenapa aku ngangkat ini karena aku kepikiran apa yang bisa kita buat gitu untuk support dari kebijakan yang udah pemerintah buat ini, apa sih yang bisa kita buat gitu untuk support mereka untuk semakin kebijakan itu bisa terimplementasikan dengan baik. Gitu. Benar. Oke, berarti emang Syifa ini sudah merasakan langsung gitu ya dari kegiatan volunteer ini, kalau sebenarnya ya udah aware sih tentang disabilitas, tapi mungkin lebih perlu di-up lagi gitu supaya kita juga mahasiswa ya bisa lebih banyak lagi lah tahu tentang disabilitas. Oke. Tapi untuk proses awal merancang kampanye gerakin ini nih, gimana tuh proses awalnya? Yang pastinya aku dari riset dulu ya, dan berjalan dari aku sebagai tim volunteer itu selama hampir 2 tahun ini, observasi juga, riset juga ke teman-teman tim yang menurut aku memang pakar di bidangnya gitu. Aku tanya, gimana sih kondisi atau situasi menurut kalian sendiri tentang inklusi khususnya disabilitas ini ya, khususnya di Lampung ini gimana gitu. Terus yang ternyata memang walaupun tadi ada regulasi kebijakan dari pemerintah dan juga masyarakat memang sudah ada kesadaran itu, ternyata memang masih ada beberapa hal-hal yang belum terpenuhi dengan baik. Kayak misalnya contoh di beberapa tempat wilayah di kabupaten di Lampung sendiri masih ada beberapa
fasilitas yang belum terpenuhi, kayak akses pendidikan untuk sekolah luar biasa atau sekolah inklusi sendiri. Masih ada beberapa daerah-daerah yang belum terprovide dengan baik gitu. Jadi masih ada teman-teman disabilitas yang belum merasakan fasilitas dari pemerintahnya sendiri gitu. Oke. Jadi memang ya di Indonesia juga udah banyak banget gitu ya. Kalau bisa kita persempit lagi, jelas di Lampung juga banyak juga ya teman-teman penyandang disabilitas gitu. Dan Syifa sendiri mungkin udah langsung terjun dan melihat oh ternyata banyak nih ya banyak penyandang disabilitas yang ternyata belum terkena dampak nyata dari regulasi-regulasi masih itu. Perlu akses yang lebih baik lagi. Oke, terus kemudian akan Syifa udah sadar nih kalau ternyata masih banyak banget teman-teman penyandang disabilitas yang belum terkena dampaknya gitu, dampak nyatanya gitu. Langkah pertama yang Syifa lakukan sendiri gitu untuk memastikan kalau gerakin ini benar-benar menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Lampung. Aku coba untuk gimana caranya melibatkan mereka secara langsung gitu. Dari komunitas yang aku ikutin, dari aku juga ini kolaborasi dengan NGO yang ada di Lampung. Mereka Yayasan Penggerak Lingkungan Sosial atau lebih dikenal dengan Movement Social Environment, yang mana memang fokus mereka ke penggerak lingkungan sosial dan salah satu concern mereka terhadap disabilitas gitu. Jadi aku coba untuk melibatkan teman-teman disabilitasnya sendiri gitu di komunitas yang aku ikutin. Apa sih yang sebenarnya situasi yang mereka rasain, kondisi mereka sekarang ini gimana gitu, dan solusi apa yang bisa kita coba bantu untuk mereka. Jadi yang kita buat ini melibatkan mereka dan membuat solusi yang memang based on apa yang mereka butuhkan. Gitu. Karena yang namanya masalah itu ya solusi yang kita berikan berdasarkan masalah itu tadi ya Syifa, benar-benar. Tadi kan Syifa juga sempat highlight tentang kolaborasi itu. Boleh dong kasih tahu ke kita gimana sih kolaborasi yang ada di gerakan ini. Jadi kayak mungkin Syifa berkolaborasi dengan siapa aja sih untuk menyukseskan kampanye ini. Jadi gerakan ini coba untuk ada pendekatan yang namanya Pentahelix. Yang mana dari Pentahelix ini ada 5 sektor yang juga ikut berperan dalam menyukseskan atau untuk mencapai goals dari project yang kita buat ini. Ada pemerintah, ada bisnis, ada komunitas, ada akademisi, dan juga media. Yang mana kalau pemerintah itu mereka punya peran dalam menciptakan regulasi yang tadi udah aku jelasin, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dan juga membangun fasilitas yang aksesibel untuk teman-teman disabilitas gitu. Yang mana di Lampung sendiri juga sudah ada di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang mungkin memang sudah tersedia gitu untuk teman-teman disabilitas. Terus yang kedua ada akademisi, termasuk kita nih sebagai mahasiswa yang juga punya peran penting untuk misal melakukan riset tentang gimana sih kondisi atau situasi yang dihadapin, khususnya sekarang kita bahas tentang disabilitas sekarang ini gimana. Terus kita coba untuk develop inovasi atau metode akademik yang efektif nih untuk baik untuk teman-teman disabilitasnya sendiri maupun untuk kita nih sebagai teman-teman non disabilitas atau masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesadaran akan urgensi dari inklusi sendiri khususnya disabilitas gitu. Terus yang ketiga ada dari sektor bisnis. Selain mereka juga punya bisa berperan sebagai provide dana dari program corporate social responsibility mungkin. Dan juga kemarin aku sempat visit di salah satu cafe yang mungkin kita kenal, ada Lubico Cafe and Coworking Space di Lampung, dan juga beberapa cafe yang mungkin kita kenal memperdayakan teman-teman disabilitas di sana. Kemarin aku sempat visit ke salah satunya yaitu Lubico. Mereka di sana yang kita kenal sebagai cafe ya, tempat nongkrong, mungkin tempat bisa skripsian juga gitu, bisa having fun sama teman-teman, bisa juga ngerjain tugas gitu. Yang dimana di sana mereka waitersnya, pegawai-pegawainya gitu adalah teman-teman disabilitas, mostly teman-teman tuli gitu di sana. Tapi ternyata konsep yang mereka buat adalah mereka di sana bukan bekerja tapi lebih ke
belajar. Jadi di situ lebih ke komunitas untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas gitu. Jadi di sana mereka belajar untuk bekerja lah ya istilahnya gitu. Dan kalau misalnya memang ada profit atau ada yang uang yang mereka hasilkan, itu adalah bonus untuk mereka gitu. Itu menurut aku jadi salah satu inovasi yang bagus ya untuk beberapa sektor-sektor bisnis lainnya gitu. Mungkin selain fokusnya concernnya ke ekonomi atau ke bisnis, tapi bisa juga jadi salah satu tempat wadah pemberdayaan teman-teman disabilitas gitu. Mungkin beberapa teman-teman pebisnis lain yang bisa ngebuka kesempatan hak yang mungkin sama atau hak yang sesuai untuk mereka gitu, bisa jadi wadah mereka untuk berkarir juga gitu. Oke, jadi emang yang namanya menjalankan suatu gerakan itu nggak bisa gerak sendiri ya Syifa ya. Kita perlu peran-peran dari sektor-sektor lainnya. Betul. Dan salah satunya Unila TV, yang mana nih masuk ke sektor yang kelima, media ya. Media Unila TV sebagai media kampus, harapannya media itu kan menurut aku jadi salah satu punya peranan besar lah ya untuk menyampaikan informasi secara luas gitu. Dan Unila TV ini sebagai salah satu media kampus yang mungkin penonton sobat Unila TV khususnya dari masyarakat Unila ya, dan harapannya bisa lebih luas lagi lah jangkauan penontonnya dari sampai ke luar Unila mungkin gitu. Jadi media itu berperan untuk menyampaikan informasi secara luas dan juga melakukan sosialisasi gitu dari campaign yang sudah dibuat. Betul. Jadi emang kita yang menyampaikan biar media yang menyebarkan begitu ya. Oke. Dalam menjalankan kampanye ini nih Syifa sendiri menggunakan platform apa sih untuk ya medianya gitu ya, selain bersama dengan Unila TV menyebarkan informasi ini, mungkin Syifa menggunakan platform khusus nggak untuk kampanye ini sendiri? Iya, kita memanfaatkan sosial media ya. Instagram, boleh sekalian promosi? Boleh. Nanti ditaruh di bawah nih. Oke. @gerakin_lpg. Kita pakai sosial media Instagram, yang mana kan mostly teman-teman pada pakai Instagram. Mungkin kamu juga pakai Instagram. Terus juga ada kita memanfaatkan WhatsApp WA bot gitu. Oke. WhatsApp bot dan juga Instagram. Kalau misalnya Instagram kan memang banyak orang banget gitu, apalagi mahasiswa pasti make ya. Sekarang siapa sih yang nggak pakai Instagram? Ada alasan khusus nggak kenapa Syifa sendiri milih WhatsApp bot tuh untuk jadi medianya? Oke, kalau Instagram kan karena salah satu sasarannya itu adalah Gen Z ini, untuk tahu informasi tentang apa yang kita sedang lakuin ini gitu, yang mana mostly kan pengguna Instagram adalah anak-anak generasi Z ya. Terus juga WhatsApp kepikiran karena siapa sih yang nggak pakai WhatsApp di sini? Kamu pakai WhatsApp nggak? Pakai kan pasti. Walaupun mungkin memang nggak 100% ya manusia di bumi ini, di dunia ini pakai Instagram atau WhatsApp gitu, tapi kita coba untuk cari paling tidak mana nih yang paling deket nih sama kita gitu. Dan menurut aku Instagram dan WhatsApp adalah platform yang aksesibel nih untuk mayoritas orang gitu. Jadi orang bisa lebih mudah untuk menjangkau project yang kita lakuin ini gitu. Dan yang paling dekat dengan kita gitu. Benar juga banget. Ya karena emang WhatsApp juga akses sebarnya itu lebih enak gitu. Udah terima informasi langsung forward ke banyak itu bisa gitu ya. Oke. Tapi aku mau tahu sih, sejauh ini menjalankan kampanye Gerakin ini udah berapa lama? Oke, kalau project Gerak ini kita udah mulai dari kurang lebih di awal tahun ini ya, dari Januari, berarti udah Januari, Februari, Maret, 5 bulan kurang lebih 5 bulan lah ya. Oke. Udah 5 bulan nih, pasti udah berkolaborasi dengan banyak pihak juga. Apa sih perubahan dalam diri yang mungkin Syifa rasakan gitu, apalagi pasti akan sering berinteraksi dengan teman-teman disabilitas gitu, dan juga mendapatkan perspektif orang-orang tentang inklusi disabilitas itu apa sih gitu. Jadi apa sih yang Syifa rasain selama 5 bulan ini gitu? Kalau untuk aku pribadi ya, yang aku rasain selama ya hampir beberapa tahun kebelakang ini ya, berada di tengah-tengah teman-teman disabilitas, berada di lingkungan yang bersama dengan mereka, itu ngebuat aku makin sadar kalau ternyata ya walaupun memang sudah ada usaha dari pemerintah maupun dari kitanya sendiri, dari masyarakat untuk melek terhadap keberadaan mereka nih teman-teman disabilitas, tapi memang masih ada beberapa hal yang masih perlu kita concern nih terhadap mereka gitu, bahwa
beberapa kebutuhan mereka. Mereka tuh masih struggle untuk hidup di dunia ini gitu, masih struggle untuk hidup layak, mungkin sama dengan kita lah yang yang mayoritas non disabilitas nih. Jadi kayak kemarin aku sempat baca cerita dari salah satu influencer yang kebetulan beliau juga merupakan disabilitas. Jadi dia cerita kalau teman-teman disabilitas itu untuk ada di posisi tertentu, untuk hidup layak di sini sama kita ini, mereka perlu kerja 2 kali lipat lebih keras daripada kita yang non disabilitas gitu. Dan untuk teman-teman disabilitas yang baru di usia remaja atau mungkin nggak dari lahir gitu maksudnya, mereka tuh perlu 3 kali lipat lebih keras gitu dari teman-teman disabilitas dari lahir, yang disabilitasnya dari lahir gitu. Jadi apa ya, masih ada makin ngebuat aku sadar kalau di dunia ini tuh kita nggak sendiri gitu, ada mereka gitu. Jadi ya itu tadi sih membuat aku makin sadar kalau susahnya gimana, apalagi aku juga berinteraksi dengan orang tua dari anak-anak disabilitas, gimana susahnya mereka. Bahkan kalau kita pikir ya, jadi orang tua pun susah, ya kan? Apalagi kita Allah kasih apa ya istilahnya, takdirnya menjadi orang tua yang anaknya disabilitas gitu, yang mungkin berbeda dengan kita gitu. Jadi kayak lebih ngerasa bersyukur dan lebih ngerasa meningkatkan empati kita aja sih terhadap sesama gitu, nggak cuman teman-teman disabilitas tapi semua orang. Oke, Syifa sendiri kan udah udah ikut 2 tahun kebelakangan ini volunteeran bareng komunitas-komunitas juga gitu, udah 5 bulan lebih menjalani kampanye gerakin ini. Ada nggak sih kayak interaksi dengan teman-teman disabilitas yang bikin ngerasa kayak, oh aku tuh harus lebih bersyukur gitu ke depannya? Ada nggak kira-kira? Kalau misalnya cerita tentang disabilitas pasti banyak ya, karena aku berinteraksi dengan adik-adik disabilitas, teman-teman atau bahkan teman-teman disabilitas yang jauh lebih tua dari aku gitu. Dan untuk cerita-ceritanya ada salah satu cerita, yaitu dia ini merupakan penyandang disabilitas dan sempat terkena istilahnya tuh kayak masyarakat nih belum tahu kalau dia ini seorang penyandang disabilitas gitu, dan ya ada sedikit struggle lah ya dia di masyarakat dan dapat masalah dan segala macam. Yang aku rasain adalah gimana kuatnya jadi orang tua dia gitu. Dia sampai harus melakukan pengobatan rutin dulu, dia sampai harus di skors dari sekolahnya dulu karena efek dari ya banyak dampaknya bahkan ke dirinya dia sendiri gitu, sampai ke orang-orang yang ada di sekitar dia gitu, membahayakan gitu. Jadi akhirnya semakin disabilitas mentalnya semakin parah gitu, jadi dia harus istirahat di rumah. Dan agak complicated kalau diceritain, tapi intinya adalah gimana aku kepikiran gimana dia ini sebenarnya bisa kuat gitu menjalani hidup yang ditakdirin. Dan orang tuanya ya mungkin kalau misalnya dia kurang sadar gitu sama apa yang dia alamin, tapi kan kalau jadi orang tuanya pasti berat banget kan. Betul. Harus menghadapi anaknya sendiri, menghadapi lingkungannya, terus juga kayak mungkin ada masalah pribadinya juga gitu. Jadi kayak ya itu sih cerita-cerita kayak gitu. Terus kayak misal ada cerita juga yang teman-teman pengguna kursi roda yang jadi sempat ada acara gitu yang harus mendatangkan mereka gitu di sebuah acara, dan acaranya diadain di lantai 2 dan mereka harus diangkat gitu bareng-bareng sama petugasnya juga. Yang menurut aku itu kesalahan dari kitanya sih, yang sebenarnya kita tahu nih kita mengundang mereka, tapi kita nggak sadar kalau tempat kita ini kurang aksesibel untuk mereka. Jadi alhasil menurut aku itu sebuah hal yang agak sedikit memalukan dan juga memilukan. Kayak kalau aku jadi mereka kayak kok orang-orang kurang aware sih sama kita gitu. Betul. Kok mereka nggak aware ya kalau misalnya kita nggak bisa nih, nggak akses nih untuk kita naik ke lantai 2 dan harus diangkat kayak gini. Mungkin mereka juga ada perasaan kayak
ini agak nyusahin, agak menyusahkan beberapa orang, tapi kenapa sih kita nggak dipikirin juga, kan kita juga nggak, bukan kemauan kita untuk seperti ini gitu kan. Jadi itu sih cerita-cerita yang menurut aku jadi kayak kalau misalnya dunia ini kita balik ya, kalau kita yang ngerasain kayak mereka gitu, kalau misalnya kita hidup di kehidupan yang mayoritas teman-teman disabilitas, misal orang-orang di mana-mana menggunakan bahasa isyarat yang kita nggak ngerti, atau di mana-mana buku itu pakai huruf braille, atau di mana-mana pakai rem yang kita mungkin licin kalau kita mau jalan tanpa kursi roda kan. Itu yang membuat aku oh iya juga ya gitu. Jadi cerita-cerita itu sih yang membuat aku makin sadar bahwa ya mereka juga perlu diperhatikan gitu. Cerita yang emang kalau didengar tuh memilukan banget gitu, tapi kalau emang dialami langsung juga lebih memilukan gitu. Memang kadang orang-orang tuh harus mengalami terlebih dahulu ya, Siva baru mengerti gitu perasaannya tuh seperti apa. Benar gitu. Banget. Jadi kayak bisa bertukar posisi, membayangkan gimana sih kita tuh bertukar posisi gitu. Emang harus banyak nih gerakan-gerakan kayak gerakin ini ke depannya gitu ya. Ada gerakan-gerakin yang lain mungkin yang digagas oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu, supaya kita juga lebih aware tentang disabilitas ini sendiri gitu. Nah Siva, untuk menjalani kampanye gerakin ini gitu, ada pihak yang ngebantu kamu, yang paling banyak membantu kamu tuh apa? Oke, kalau dalam perjalanan ngejalanin project ya, pihak yang ngebantu banyak banget sih. Ada banyak manusia-manusia baik yang membantu dalam perjalanan project ini, mulai dari komunitas-komunitas yang aku libatin, yang berkolaborasi, ada NGO, ada komunitas yang tadi udah sempat aku sebutin, terus juga dari pihak kampus juga, dari pihak jurusan aku, dosen pembimbing, dan juga teman-teman aku yang juga menemani dalam perjalanan, misal visit ke sana, harus ke sini, kan kita harus melakukan riset gitu. Dan itu sih komunitas-komunitas dan NGO yang kayak tadi MSE dan juga komunitas Sadila itu merupakan salah satu supporter yang lumayan besar juga dalam perjalanan ngejalanin proyek ini. Oke, jadi emang ternyata masih banyak orang-orang yang peduli juga ya tentang penyandang disabilitas ini. Dan aku berterima kasih banyak untuk semua manusia baik yang terlibat dalam perjalanan proyek ini. Benar, terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Oke, tapi jelas ya, yang namanya kita mau bikin suatu gerakan, membuat suatu kampanye, itu pasti ada aja yang namanya tantangan. Tantangan terbesar dalam menggagas gerakan ini tuh apa sih, Pak? Oke, kalau tantangan yang aku rasain sendiri ya, dulu aku sempat ragu untuk ngebawa tema disabilitas ini gitu. Ragu, ini sebenarnya masih urgent nggak sih untuk dibawa gitu. Sebenarnya ini masih suatu hal yang perlu digerakin nggak sih, maksudnya masih perlu untuk disupport nggak sih gitu. Sampai akhirnya ya setelah riset dan segala macam ya jadi dijalanin gitu, dan masih perlu untuk kita kembangin gitu. Dan tantangan lain ya, kalau dari aku pribadi, dari aku sendiri adalah dalam penulisan karya ilmiah. Karena jujur kesulitan aku adalah bagaimana menumpahkan project ini gitu, sebuah gerakan ini, sebuah inovasi ini ke dalam sebuah karya tulis gitu. Karena jujur kalau aku sendiri, aku menyadari agak sedikit struggle dan sedikit perlu belajar lebih lagi gitu untuk yang ilmiah karena ya bisa dibilang mungkin kalau bukan ranah aku juga, kita sebagai mahasiswa memang ranahnya ke ilmiah kan ya, cuman memang mungkin kapasitasnya agak sedikit gimana gitu. Jadi kemarin sempat struggle sedikit dalam penulisan karya tulis ilmiah, gimana menuangkan sebuah project ini ke dalam karya tulis gitu. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dosen pembimbing juga, terus bantuan banyak orang juga, akhirnya terselesaikan dengan baik. Yang namanya tantangan tuh pasti ada aja jalannya ya untuk mencapai tantangan itu biar selesai gitu ya. Tapi so far dalam pelaksanaan, dalam menghadapi tantangan ini enjoy ya sih Pak ya? Enjoyin aja. Enjoy kalau kan nggak enjoy nggak selesai gitu ya. Oke. Siva, boleh dong kasih tahu harapan ke depannya gitu setelah menggagas kampanye gerakin ini apa? Harapannya kan ada lebih banyak orang yang sadar, seperti emang tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kesadaran ya, bahwa
ini penting loh untuk tetap untuk di develop dengan baik lagi gitu, untuk ditingkatkan, untuk jadi concern kita gitu. Dan harapannya kayak yang tadi kamu sempat bilang, akan ada banyak lagi project-project, gak cuman yang fokus ke inklusi disabilitas, mungkin ke aspek-aspek lainnya, karena menurut aku kita masih banyak struggle juga di banyak aspek lainnya kan. Betul. Ya, entah di kesehatan atau pendidikan, gak cuman di inklusi disabilitas ini. Betul. Tapi harapannya dari project ini bisa jadi inspirasi ke teman-teman yang lainnya, dan juga gimana caranya untuk kita bisa hidup di dunia yang memang nyaman dan aman untuk kita semua gitu. Dan juga aspek kayak yang tadi aku sebutin, pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, media dan lainnya itu bisa jadi fasilitator gitu, atau jadi pemegang peranan penting untuk menjalankan, untuk bisa ngebuat hidup ini lebih aman dan nyaman untuk kita semua gitu. Betul. Jadi kita nggak saling tumpang tindih, juga berinteraksi satu sama lainnya juga lebih enak kayak gitu ya. Karena memang teman sobat Unila TV semuanya, hidup ini tidak lepas dari yang namanya kolaborasi, betul ya Syifa ya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, boleh dong kasih closing statement gitu untuk sobat Unila TV di luar sana, untuk mungkin lebih aware lagi, atau mungkin ada closing statement sendiri yang mau Syifa sampaikan, silakan. Oke, jadi inklusi itu inclusion is not all about all should be equal, tapi gimana semua orang itu bisa dapat appropriate rights gitu. Jadi kita bukan menyamaratakan semua, tapi gimana caranya kita ini bisa adil sesuai dengan dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi semoga dengan adanya ini ya, dengan ada dan tidaknya project ini, harapannya kita semua makin sadar kalau di dunia ini kita nggak hidup sendiri gitu. Kita hidup dengan berbagai macam latar belakang manusia, dengan berbagai macam cerita yang kita rasain gitu. Bahkan mungkin kalau kita nggak ngebahas tentang disabilitas, kita pun yang non disabilitas punya latar belakang yang berbeda, cerita yang berbeda-beda gitu. Gimana caranya kita mau mengerti mereka, mengerti satu sama lain, memahami satu sama lain, jadi kita bisa hidup damai, aman, nyaman, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Sobat Unila TV, itu dia tadi perbincangan kita dengan Syifa Rahmadini, mahasiswa berprestasi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, yang memberikan bukti nyata ya kepada kita bahwa prestasi sejati itu lahir bukan hanya dari sekedar materi, tapi bagaimana ilmu yang kita punya bisa diterapkan di lingkungan nyata. Melalui Gerakin, Syifa tidak hanya mencapai nilai akademik yang tinggi, tetapi juga memberikan kita warisan nyata, sebuah gerakan yang merubah cara pandang kita tentang inklusi disabilitas. Terima kasih Syifa telah hadir di Bincang Mutu dan menginspirasi kita semua. Saya Tita Prinastiti pamit undur diri, sampai bertemu di Bincang Mutu episode berikutnya.